Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Firlianti dari kelas PGMI 2 dengan NIM 20 20 20 10 36. Di sini saya akan menuntaskan tugas di mata kuliah pemahaman IPA MI, yaitu alat indera manusia. Nah, seperti kita ketahui, alat indera manusia sangatlah penting untuk berkelangsungan hidup, karena setiap makhluk hidup, khususnya manusia, harus menjaga keseimbangan alam. Manusia memiliki organ penginderaan yang berfungsi untuk menangkap atau merangsang organ penginderaan yang disebut panca indera. Setiap indera memiliki daya serap yang berbeda-beda. Alat indera yang ada pada makhluk hidup memiliki sel-sel respon khusus. Sel-sel tersebut berfungsi untuk mengenali perubahan lingkungan yang berdasarkan fungsinya. Di sini saya akan menjelaskan apa saja alat indera pada tubuh manusia. Selanjutnya, bagaimana struktur anatomi alat indera. Ya, yang terakhir adalah apa saja sih penyakit dan gangguan-gangguan pada alat indera. Yang pertama, panca indera adalah alat-alat tubuh yang memiliki fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia sering kita sebut juga adalah panca indera. Dan itu terdiri dari 5, yaitu indera penglihat, indera pendengar, indera peraba, indera pencium, indera pengecap. Yang pertama, saya akan menjelaskan alat indera pembau. Di sini saya menggunakan media gambar, yaitu adalah media hidung. Di sini, semua makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk mencium bau atau membedakan jenis bau. Dan indera pembau merupakan salah satu dari 5 indera yang dimiliki manusia sebagai bagian dari sistem panca indera manusia. Setiap manusia rata-rata bernafas 20.000 kali dalam sehari. Dan setiap hal nafas manusia mempunyai kemungkinan untuk tertarik pada suatu bau karena penggunaan indera penciuman yang tidak dapat dielakkan. Adapun bagian-bagian hidung yang sangat sensitif terhadap bau, yaitu terdapat bagian rongga hidung. Di sini. Dan di dalam rongga hidung terdapat rambut halus dan selaput lendir. Selaput lendir yang berguna untuk menyaring udara yang kita hirup. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari struktur hidung. Di sini adalah tulang hidung yang berfungsi untuk melindungi hidung dari benturan kecil dan untuk menyangga hidung supaya terlihat lebih indah. Yang kedua adalah rongga hidung yang berfungsi untuk menyebarkan udara, terutama oksigen bagian luar ke tubuh tenggorokan melalui jaringan-jaringan yang bagian paru-paru yang merupakan bagian akhir dari proses. Yang pertama, terus selanjutnya adalah lubang hidung yang berfungsi untuk keluar masuknya udara. Selanjutnya adalah rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ketika bernafas. Dan selanjutnya adalah selaput lendir yang berfungsi untuk tempat menempelnya kotor-kotoran dan sebagai indera pembau.
Selanjutnya adalah serabut saraf yang berfungsi untuk mengirim sinyal yang diterima ke otak atau reseptor. Yang selanjutnya, saraf pembau yang berfungsi mengirim bau-bau ke otak. Gangguan dan selanjutnya adalah gangguan atau penyakit yang disebabkan oleh hidung. Yang terdapat di alat indera pembau manusia yaitu adalah ansomnia atau kondisi hilangnya penciuman setiap manusia dan disebabkan oleh gangguan saluran hidung. Itu dikarenakan cedera kepala dan tumor silkus. Yang kedua adalah polip hidung yang adalah pertumbuhan sel yang bersifat jinak atau biasa yang kita sering sebut adalah lendir hidung atau ingus. Dan yang ketiga adalah selma atau flu, dan ini diinfeksi adalah pada alat pernapasan yang disebabkan oleh virus yang umumnya dapat disebabkan oleh batuk, pilek, atau sakit leher. Yang kedua adalah alat indera pengecap atau yang biasa kita sebut adalah lidah. Ini merupakan bagian-bagian dari lidah. Lidah adalah sebagai alat indera pengecap. Indera pengecap merupakan salah satu alat yang untuk merasakan rasa yang ditimbulkan oleh makanan atau benda lainnya. Otot atau lidah merupakan otot bercorak seperti otot skelet yang terdiri dari otot atau mempunyai origo di luar lidah dan mempunyai origo di dalam lidah. Otot bercorak lidah tersusun dalam berkas-berkas yang berjalan dalam 3 bidang. Masing-masing bidang memiliki sudut tegak dan lurus dengan yang lain. Hal ini memungkinkan pergerakan lidah lebih fleksibel dan berkecepatan tinggi yang berperan baik bagi proses berbicara maupun digesti dalam perangsang makanan. Selanjutnya adalah alat indera penglihatan atau mata. Mata adalah organ indera yang memiliki reseptor peka terhadap cahaya. Setiap mata memiliki lapisan reseptor, sistem lensa untuk memutuskan cahaya pada reseptor, dan sistem saraf untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke otak. Mata manusia dapat dijelaskan analog dengan analog kamera, sehingga cahaya atau sinar jatuh pada retina dan cahaya dipatahkan oleh sebuah lensa. Mata berbentuk seperti bola, terlihat pada rongga mata, terletak pada rongga mata, dan dinding rongga mata itu adalah tulang tengkorak, jadi sangatlah keras. Hal ini baik sekali untuk melindungi mata yang lunak. Belah mata memiliki garis tengah sekitar 2,5 cm. Bagian depannya bening dan mata terdiri dari lapisan 3, yaitu lapisan luar dan merupakan penyangga, dan lapisan tengah dan lapisan dalam. Struktur mata. Di sini saya akan menjelaskan struktur mata, yaitu adalah sklera merupakan dinding bola mata yang terdiri pada jaringan ikat kuat yang tidak bening dan tidak kenyal, dan memiliki ketebalan kurang lebih 1 mm. Yang kedua, retina. Retina adalah bagian dinding paling dalam mata
yang berfungsi untuk menangkap bayangan benda karena memiliki sel yang peka terhadap cahaya. Yang selanjutnya adalah iris. Iris merupakan bagian dari uvea dan melekat pada dindingan previer dan badan silar. Bagian depan iris tidak dapat memiliki eptikel, sedangkan bagian belakang iris bisa terdapat eptikel yang berpigmen sehingga memiliki warna pada iris. Selanjutnya adalah pupil. Pupil adalah bagian luar lubang yang terdapat bagian tengah iris. Yang berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya atau sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Selanjutnya adalah lensa. Lensa berbentuk big konveks bening yang tembus cahaya yang terletak di belakang iris dan di depan konvus atau kornea, dan memiliki ketebalan sekitar kurang lebih 5 mm dan berdiameter 9 mm untuk orang dewasa. Permukaan lensa bagian posterior lebih melengkung dibandingkan bagian lensa yang memiliki daya bias total hanya 20 dioptri. Selanjutnya adalah gangguan-gangguan yang sering kita temui pada mata. Yang pertama adalah buta warna. Buta warna merupakan salah satu keadaan di mana seorang tidak dapat melihat warna tertentu dan tidak bisa membedakan warna tertentu. Yang kedua adalah rabun jauh. Penyebab dari rabun jauh biasanya karena bola mata terlalu panjang atau bentuk kornea yang abnormal, atau adanya kelainan pada lensa mata. Berbagai kelainan tersebut menyebabkan titik fokus jatuh tepat di retina, tepat di depan retina, bukan pada retina. Selanjutnya adalah rabun dekat. Rabun dekat seringkali terjadi pada bentuk bola yang terlalu pendek, bentuk bola mata terlalu pendek. Hal ini disebabkan titik fokus jatuh di belakang retina. Selanjutnya adalah silinder. Keadaan ini terjadi saat kornea memiliki bentuk yang tidak normal. Akibatnya terbentuk titik fokus yang jatuh pada berbagai tempat pada retina. Penggunaan kacamata atau lensa kontak dapat membantu mengatasi silinder ini. Selain itu, tindakan pembedahan juga dapat membantu mengatasinya. Yang keempat adalah alat indera pendengaran. Telinga sini adalah merupakan alat indera pendengaran. Telinga yang mempunyai peranan penting dalam proses mendengar dan keseimbangan. Indera pendengar termasuk indera yang terletak di dalam telinga. Telinga merupakan alat yang menerima getaran yang berasal dari benda yang bergetar dan memberikan kesan suara pada kita. Getarnya dapat berasal dari udara dan dapat pula berasal dari benda padat atau benda cair. Antara benda yang bergetar dengan telinga harus ada medium, yaitu udara. Struktur bagian telinga. Selanjutnya adalah struktur bagian telinga. Di sini struktur bagian telinga yaitu adalah bagian luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga, liang telinga, dan tulang, dan
membran timpani. Dalam telinga memiliki tulang rawan, elastis, dan kulit. Pada liang telinga seperti bagian luar dalam rangka tulang rawan, sedangkan 2/3 bagian dalam terdiri dari tulang. Parasnya kira-kira 2,5 sampai 3 cm. Membran timpani mengalami vibrasi dan kemudian akan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran, yaitu Malleus, incus, dan stapes. Selanjutnya adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari timpani sampai tuba acetaus, yang terdiri dari tulang-tulang pendengaran, Malleus, incus, dan rongga pendengaran. Tulang telinga tengah saling berhubungan satu sama lain. Malleus melekat pada membrani timpani. Dan incus melekat pada stapes. Saluran menghubungkan ruang telinga tengah dan nafasing yang berfungsi sebagai penyeimbangan tekanan udara pada kedua sisi ruangan tersebut. Telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari rumah siput yang berbentuk spiral dan panjang kolkeak berkisaran 3 cm, dan juga terdapat vestibular yang terdiri dari 3 buah kanalis semiriscularis. Di sini ada saluran tengah lingkaran. Ini adalah saraf vestibularis. Di sini merupakan rongga gendang telinga, dan sini adalah saluran suara luar. Malleus di sini, dan ini adalah incus. Dan ini sendiri adalah rumah siput. Selanjutnya adalah gangguan-gangguan pada indera pendengar. Otitis atau swimmer ear merupakan peradangan pada telinga bagian luar. Ini biasanya jika kita keseringan kemasukan air, misalnya karena berenang, telinga akan sering kemasukan air dan akan menjadi basah dan lembab, sehingga memudahkan bakteri atau jamur yang lebih mudah untuk berkembang biak di telinga. Selanjutnya adalah telinga berdenging. Telinga berdenging ditandai adalah sensasi berdenging pada telinga yang dapat berlangsung dalam waktu singkat atau lama. Gangguan ini biasanya disebabkan oleh penuaan, gangguan pada sel saraf telinga, biasa mendengar volume menggunakan handset yang sangat kencang, dan juga pada waktu jangka lama. Selanjutnya adalah alat indera praba atau kulit. Seperti kita ketahui, kulit berfungsi adalah sebagai alat praba. Seluruh tubuh kita dilapisi oleh kulit, dan kulit kita dapat membedakan permukaan kasar dan halus, sehingga kita dapat membedakan mana benda panas dan benda dingin. Dan kulit juga berfungsi sebagai pelindung tubuh dan dengan cara melapisi tubuh.
Di sini saya akan menjelaskan bagian kulit. Kulit terbagi 3 bagian, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis merupakan beberapa macam lapisan kulit manusia terluar yang dinamakan kulit ari, yakni kulit yang tahan terhadap air dengan kelembapan ketebalan berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Untuk kulit yang tebal ada di bagian telapak tangan dan juga telapak kaki kita. Sementara untuk kulit yang tipis ada di bagian tubuh lain selain kulit telapak tangan dan juga kaki. Dermis di sini merupakan bagian lapisan kulit yang pada bagian bawah lapisan epidermis. Lapisan ini lebih tebal dibandingkan lapisan epidermis, yaitu sekitar kurang lebih 2,5 mm, yang terdiri dari 3 bagian, yakni fibrolas, makroforak, dan adiposit. Selanjutnya adalah hipodermis. Di sini hipodermis merupakan bagian kulit yang paling bawah. Lapisan hipodermis mengandung lemak yang berguna sebagai cadangan makanan, membantu memberikan perlindungan tubuh dari benturan dan berfungsi lain, yakni menahan bagian tubuh dari bagian tubuh. Hipodermis ini merupakan lapisan paling dalam dari kulit dan memiliki pembuluh darah, yaitu limfa dan juga sistem saraf. Sistem saraf di sini berwarna oranye dan sejajar dengan permukaan kulit. Selanjutnya, gangguan pada kulit. Kulit merupakan bagian terluar sehingga selalu berhubungan dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kulit sering mudah terluka dan diserang oleh jamur atau bibit penyakit lainnya. Beberapa penyakit kulit yang kita sering alami atau kita ketemui. Pertama yaitu infeksi jamur. Kelainan kulit karena infeksi jamur antara lain disebabkan oleh segolongan jamur atau kelainan kulit karena infeksi jamur berupa panu, kurap. Selanjutnya adalah alergi. Alergi merupakan perubahan kemampuan tubuh yang didapatkan dan khas untuk bereaksi terhadap zat yang menempel pada keadaan tubuh. Selanjutnya, pada hakikatnya, alergi termasuk kompleks atau kekebalan tubuh yang bersifat reaksi ketebalan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.